Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan membaca dan memberikan penjelasan dari buku The Promise, yaitu biografi dari His Eminence Chamtuku Rinpoche, guru saya. Melanjutkan dari yang kemarin. Hari ini kita akan membaca halaman 23 sampai dengan 26. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise, dan kita akan melanjutkan live stream saya yang kemarin. Kemarin kita berhenti di halaman 22 dan ini adalah halaman 23. Ini adalah reinkarnasi selanjutnya dari guru saya, yaitu Buton Rinchen Drup. Ini adalah ilustrasinya. Dari caption picture ini bisa kita baca Champion of the Kalachakratantras and Abbot of Zalu Monastery, Buton Rinchen Drup is credited with the compilation and translation of the Kangyur and Tangyur collection. Jadi, Buton Rinchen Drup itu merupakan pemegang aliran dari Kalachakratantra, dan beliau merupakan kepala biara dari Zalu Monastery. Dan salah satu dari tindakan yang penting dalam hidupnya adalah dia mengkompilasi jilid-jilid Kangyur dan Tangyur, yaitu spoken word of the Buddha, yaitu ajaran-ajaran dari Buddha Sakyamuni sendiri, dan juga Tangyur. Tangyur adalah penjelasan dari ajaran Sang Buddha. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Buton Rinchen Drup. The 13th incarnation of Chögyam Rinpoche was born as the omniscient Sakya Master Buton Rinchen Drup, a prodigious scholar, writer, and possibly Tibet's most celebrated historian. As a young boy, he displayed many auspicious signs, being able to perceive and communicate directly with Manjushri and discern the difference between the pure and impure Buddhist commentaries. Jadi, inkarnasi ke-13 dari His Eminence Chögyam Rinpoche itu terlahir sebagai guru dari aliran Sakya, yaitu Buton Rinchen Drup. Beliau adalah cendekiawan besar dan juga penulis, dan juga mungkin merupakan salah satu dari ahli sejarah Tibet yang cukup terkenal ya, dan paling berpengaruh. Pada saat dia masih muda ya, as a young boy, dia banyak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, dan juga beliau itu dapat mengkomunikasikan berkomunikasi secara langsung dan melihat langsung Manjushri, dan juga dia bisa membedakan mana ajaran Buddha yang murni dan mana yang tidak murni, mana penjelasan ajaran Buddha yang benar atau murni dan yang tidak murni. Paragraf selanjutnya. As a young man, he counted the greatest masters and abbot of his time as his teacher, and swiftly studied and mastered the breadth and width of Sutra and Tantra. He also learned Sanskrit easily, as if he was merely recalling it from a pre-existing memory, and translated many sacred Sanskrit texts, even correcting existing translation and writing commentaries on the texts he translated. Jadi pada saat beliau itu masih muda, dia itu banyak menerima ajaran dari guru-guru besar dan juga kepala-kepala biara yang berpengaruh pada saat itu, dan mereka itu merupakan gurunya dan menurunkan ajarannya kepada beliau ya. Dan beliau itu dalam waktu singkat dia bisa belajar dan juga menguasai semua ajaran sutra dan tantra yang diberikan kepadanya. Dia juga dapat belajar bahasa Sanskrit dengan mudah,
seperti bahkan saking mudahnya itu seperti dia hanya mengingat gitu dari ingatannya, dan juga menerjemahkan banyak kitab dari bahasa Sanskrit yang suci ke bahasa Tibet. Bahkan juga dia membetulkan terjemahan yang sudah ada dan juga menulis penjelasan dari kitab suci yang dia terjemahkan. Jadi dia bukan hanya menerjemahkan, tapi dia juga menulis penjelasan dari apa yang dia terjemahkan. Jadi while in his 20s, Bhutan Rinchen Drup became one of the most important champions of the Kalachakra in Tibetan history, receiving all possible transmission of this practice and prolifically passing the lineage on to others. Jadi pada saat dia masih berusia 20-an, Bhutan Rinchen Drup sudah menjadi salah satu pemegang aliran Kalachakra Tantra yang paling berpengaruh ya di Tibet, dalam sejarah Tibet, dan dia juga menerima semua transmisi dari praktek ini dan juga menurunkan atau mengajarkan praktek ini kepada orang lain atau praktisi-praktisi lain. When he was 31, Bhutan Rinchen Drup was appointed as the 11th abbot of Zalu Monastery, a position he held for 37 years. During his tenure, he established a college for the study of both the sutras and newer tantras that were arriving in Tibet from India. Under his leadership, Zalu Monastery soon became an indispensable place of Buddhist learning and scholarship. Ketika beliau masih berusia 31 tahun, Bhutan Rinchen Drup itu ditunjuk sebagai kepala biara yang ke-11 dari biara Zalu. Posisi ini dia pegang selama 37 tahun. Pada saat beliau menjabat, dia mendirikan universitas untuk belajar sutra dan juga tantra yang baru datang dari ke Tibet dari India. Dan di bawah kepemimpinannya, biara Zalu menjadi tempat yang penting ya, yang sangat penting bagi ajaran Buddha dan juga untuk tempat untuk belajar ajaran Buddha. At that time, the Buddhist monasteries of India were being systematically destroyed by the wave of Muslim invaders. This spurred Bhutan Rinchen Drup to embark on an ambitious project of compiling and translating the monumental Kangyur and Tengyur collections. The Kangyur consists of 108 volumes of the Buddha's spoken words, while the Tengyur consists of various commentaries by Indian and Tibetan masters. These two encyclopedic collections become the basis of the survival of Buddhism in Tibet and are essential references for the Buddhists of all traditions until today. Bhutan Rinchen Drup himself also authored 26 volumes of commentaries, including the famed History of Buddhism. Jadi, pada saat beliau sedang menjabat sebagai kepala biara Zalu, India itu sedang mengalami invasi, keadaan politik yang tidak baik ya, dan dia sedang diinvasi oleh kekuasaan asing. Jadi karena ajaran agama Buddha itu kan berasal dari India, Bhutan Rinchen Drup ini melihat betapa pentingnya untuk menyelamatkan ajaran-ajaran yang masih ada. Karena itu beliau memulai proyek yang cukup ambisius, yaitu beliau mengkompilasi dan juga menerjemahkan Kangyur dan Tengyur collection. Jadi Kangyur itu terdiri dari 108 jilid dari ajaran Buddha, ajaran Sang Buddha, sementara Tengyur itu terdiri dari berbagai penjelasan mengenai ajaran Buddha dari banyak guru yang berasal dari Tibet maupun India. Dua koleksi ensiklopedia ini menjadi basis dari
bertahannya ajaran agama Buddha di Tibet dan merupakan referensi yang penting bagi tradisi agama Buddha sampai dengan hari ini. Jadi Buton Rinchen Drup sendiri dia juga menulis sebuah buku yang cukup penting dan masih dianggap cukup berpengaruh dan masih dianggap sebagai referensi penting, yaitu Sejarah Agama Buddha. His prominent disciples include the fifth abbot of Jonang, Chokle Namgyal, the second Gangkar Lama, Rinchen Zangpo, Datsepa Rinchen Namgyal, who succeeded him as the abbot of Zalu, and Yungton Dorje Pel. Dia memiliki banyak murid, dan beberapa muridnya yang cukup terkenal adalah kepala biara kelima dari aliran Jonang, Chokle Namgyal, dan juga Gangkar Lama Rinchen Zangpo yang kedua, Dratsepa Rinchen Namgyal yang kemudian meneruskan kedudukannya sebagai kepala biara Zalu, dan juga Yungton Dorje Pel. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Inkarnasi selanjutnya dari guru saya adalah Dulcin Drakpa Gelsen. Sebentar, sini. During the time of the great Manjunata Lama Tsongkhapa Lobsang Drakpa, Chem Rinpoche's previous incarnation was born in central Tibet as the great Vinaya holder Dulcin Drakpa Gelsen, who was one of the 8 main disciples of Lama Tsongkhapa. He was ordained by the Sakya master Drikung Choje and became his ritual assistant Zimpon. He also studied under Drikung Kutok Nyingpa and mastered the entire corpus of Sutra and Tantra through the works of Buton Rinchen Drup, who was also one of his previous lives. Jadi pada era Lama Tsongkhapa, ya, Lobsang Drakpa, yaitu pendiri dari aliran Topi Kuning atau aliran Geluh, salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, itu terlahir di Tibet Pusat, ya, di Tibet Tengah atau Tibet Pusat, sebagai Dulcin Drakpa Gelsen. Dulcin Drakpa Gelsen ini terkenal karena beliau selalu memegang teguh sumpah Vinayanya, ya, jadi dia dianggap sebagai the great Vinaya holder. Dan beliau juga merupakan salah satu dari 8 murid utama Lama Tsongkhapa. Beliau ditabiskan sebagai biksu oleh guru aliran Sakya yang bernama Drikung Choje, yang kemudian Dulcin Drakpa Gelsen melayani gurunya sebagai ritual assistant atau simpon. Dia juga belajar di bawah bimbingan Drikung Kutok Nyenipa dan menguasai semua sutra dan tantra, ya, yang diajarkan kepadanya. Dan dia juga mempelajari buku yang ditulis oleh Buton Rinchen Drup yang juga merupakan inkarnasinya yang terdahulu. However, no master inspired him as much as when he first met with his root Lama, Lama Tsongkhapa Lobsang Drakpa. Although Dulcin Drakpa Gelsen was the epitome of Guru devotion and served his Lama all his life, many viewed his practice and attainments to be equal to that of Lama Tsongkhapa, and both were considered emanations of Bodhisattva Manjushri. He also held his 3 sets of vows, Pratimoksa, Bodhisattva, and Tantric vows, so well that he was given the title Vinaya holder, or in Tibetan Duwa Zinpa, which is shortened to Dulcin. Jadi meskipun beliau belajar di bawah bimbingan banyak guru, Dulcin Drakpa Gelsen itu paling terinspirasi oleh salah satu gurunya yang bernama Lama Tsongkhapa, Lobsang Drakpa.
Jadi satu orang itu bisa memiliki banyak guru, tapi guru yang dianggapnya paling penting dan paling berpengaruh dalam hidupnya itu dianggap sebagai root guru atau guru utamanya. Jadi Dulcin Drachpa-Gelsen ini itu sangat terkenal karena beliau sangat mengabdi kepada gurunya dan juga melayani gurunya selama hidupnya. Banyak yang melihat praktek ini atau attainment yang dimiliki oleh Dulcin Drachpa-Gelsen itu sebetulnya sama dengan Lama Tsongkhapa, dan keduanya baik Lama Tsongkhapa maupun Dulcin Drachpa-Gelsen dianggap sebagai emanasi dari Bodhisattva Manjusri atau Bodhisattva kebijaksanaan, ya, Manjusri. Dia juga memegang ada 3 set sumpah di sini, yaitu Pratimoksha, Bodhisattva, dan Tantric Vows. Dan dia memegang semua sumpah ini dengan sangat baik sehingga dia itu dijuluki sebagai Vinaya holder atau pemegang Vinaya, atau dalam bahasa Tibet itu disebut sebagai Dulwa Zinpa, which is shortened to Dulcin, yang kalau dipersingkat itu dianggap disebut sebagai Dulcin, ya, makanya dia sering dipanggil sebagai Dulcin. When Lama Tsongkhapa began to age, Dulcin Drachpa-Gelsen feared for his master's health, as Lama Tsongkhapa was highly sought after to give teachings all over Tibet. Thus, these perfect disciples took on the responsibility of building the first ever Gelug monastery, Ganden Monastery in Lhasa, to preserve his master's health, teachings, and lineage for future generations. Dulcin Drachpa-Gelsen also founded Sumosel Monastery in Taksé Dzong. Ketika Lama Tsongkhapa itu mulai menua atau mulai berusia lanjut, Dulcin Drachpa-Gelsen itu mulai khawatir, ya, dengan kesehatan dari gurunya, karena Lama Tsongkhapa itu dianggap sebagai guru yang cukup berpengaruh pada saat itu dan banyak orang yang meminta beliau untuk mengajar, sehingga Lama Tsongkhapa harus melakukan perjalanan ke banyak tempat di Tibet walaupun usianya sudah cukup lanjut. Ya, jadi sehingga Dulcin Drachpa-Gelsen itu khawatir bahwa Lama Tsongkhapa akan jatuh sakit. Karena itu, murid yang sempurna ini, yaitu Dulcin Drachpa-Gelsen, beliau memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab untuk membangun biara aliran Gelug yang pertama, yaitu biara Ganden di Lhasa, untuk melestarikan atau mempreserve atau menjaga kesehatan dari gurunya dan juga ajaran dan juga aliran Gelug bagi generasi-generasi selanjutnya. Selain biara Ganden, Dulcin Drachpa-Gelsen juga mendirikan biara lain yang bernama Chumosel di daerah Tangte Dzong di Tibet. Dulcin Drachpa-Gelsen was so highly regarded that upon Lama Tsongkhapa's parinirvana, he was requested to ascend the throne as the first Ganden Tripa or Gelugpa throne holder. However, he humbly declined, preferring to serve his teacher in other ways and offered the honor to the elder Gyaltsab Je instead. He then retired to his monastery and entered clear light. Dulcin Drachpa-Gelsen itu sangat dihormati pada masanya, sehingga ketika Lama Tsongkhapa sampai pada parinirvana atau telah meninggal, ya, dia itu diminta untuk mengambil alih tahta dari Ganden Tripa yang pertama, atau sebagai pemegang tahta Gelugpa yang pertama atau pengganti Lama Tsongkhapa di dunia ini. Akan tetapi dengan rendah hati beliau menolak, dan beliau ingin melayani gurunya dengan cara lain, yaitu dan memberikan tahta Ganden Tripa ini kepada saudara dharmanya, yaitu Gyaltsab Je. Kemudian dia pensiun ke biaranya, dan setelah itu beliau meninggal dunia. In his biography, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche clearly stated that when he witnessed the opening of Dulcin Drachpa-Gelsen tomb in Tibet,
He could smell the sweet scent of a devoted vow holders emanating from the remains. He also saw with his own eyes that the hair and nails of Dulcin Raffagelsens were miraculously growing. Jadi dalam biografinya, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche itu menyatakan bahwa ketika makam dari Dulcin Raffagelsens ini dibuka, dia bisa mencium ya, atau dia bisa mencium aroma yang manis yang berasal dari pemegang sumpah yang sangat taat ya dengan janjinya. Jadi beliau memegang sumpahnya dengan teguh. Karena itu bahkan ketika makamnya dibuka itu ada bau yang harum yang terdengar karena beliau sangat teguh memegang sumpahnya. Dan juga Kyabje Trijang Rinpoche yang merupakan guru dari Dalai Lama ke-14 juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa walaupun sudah ratusan tahun, rambut dan juga kuku dari Dulcin Raffagelsens ini masih bertumbuh ya, masih tumbuh. Dulcin Raffagelsens students include Jamyang Choje Tashi Palden, who founded Drepung Monastery, and most of the other important Gelug masters of the time. Jadi salah satu murid dari Dulcin Raffagelsens itu termasuk Jamyang Choje Tashi Palden yang membangun biara Drepung, salah satu dari 3 biara utama di aliran Gelug. Dan juga beliau juga dianggap sebagai salah satu guru aliran Gelug yang penting pada masanya. Jadi di sini pada halaman selanjutnya kita bisa lihat ini adalah ilustrasi atau depiction dari Dulcin Raffagelsens. Dari captionnya bisa kita baca, known for his ability to adhere strongly to his vows, Dulcin Raffagelsens was one of the main disciples of Lama Tsongkhapa and famous for constructing the first Gelug monastery, Ganden Monastery, in order to preserve and propagate his guru's teachings. Jadi Dulcin Raffagelsens itu terkenal karena beliau itu memegang teguh semua sumpah yang diberikan kepadanya. Dulcin Raffagelsens juga merupakan salah satu dari murid utama Lama Tsongkhapa dan terkenal karena beliau membangun biara Gelug, aliran Gelug yang pertama, yaitu biara Ganden, untuk melestarikan dan menyebarkan ajaran gurunya. Jadi itu adalah sharing saya untuk hari ini. Dan saya akan lanjutkan lagi besok dengan halaman selanjutnya dari buku The Promise. Mari kita tutup live stream ini dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Jancup Semchok Rinpoche, Make Panam Keguche, Kepanyampa Mepayang, Gongna Gongdu Pewaso, Tongni Tongwa Rinpoche, Make Panam Keguche, Kepanyampa Mepayang, Gongna Gongdu Pewaso. Tasuci Sapa Gewade, Tandan Doa Kulanga Pandang, Cepa Jesu Nosandra Pai, Tampinyin Porindu Sao Shesho, Kewa Kuntu Yandak Namadan, Dame Choki Pala Lococi, Salalam Giyote Nabjokne, Doje Changi Gopanyo Toso, Gewadi Nyududa, Lama Sanggir Rubyune, Doa Cikyang Malupa, De Isawa Gopas, Choki Gapo Songgapa, Chosu Nampa Pewala, Geki Sama Ciwada, Tuki Malu Sangwaso, Dada Sengi Dusumdan, Diva Sokni Latane, Gawalo Sandrapai, Tampa Yuri Fa, Gyuchik, Nimo Delexendele, Nime Guyan Delesin, Nisun Taktu Deleta, Poncho Sungi Jingil, Poncho Sungi Ngoduso, Poncho Sungi Trashi Sho, Jesu Nama Kusera Pencing, Namkatine Chochu Gepada, Lopsan Tempe Drome Sasungi, Doe Muse Taktu Ne, Gyuchik, Gari Rawe Kowe Singamdir, Penan Dewa Malu Jungwani, General Singwang Tenzin Gasoi, Sapesi Tepatu Te, Gyuchik, Tumpai Ngodru Malupa, Nedi Dala Selduso, Kodan Tempa Lochonam, Gepa Chochin Shu, Pensel. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di live stream selanjutnya.